Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, kita membahas bagian B SKI halaman 109. Jadi Ibu akan menjelaskan Rasulullah wafat. Setelah Fathul Mekah, kaum muslimin itu semakin banyak dan kuat karena Islam meluas ke seluruh Jazirah Arab. Jadi daerah Jazirah Arab itu sudah banyak menerima agama Islam. Jadi pada saat itu Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji. Jadi pelaksanaan haji inilah yang menjadi pedoman kaum muslimin untuk melakukan manasik haji. Ibadah haji terakhir Rasulullah ini adalah ibadah haji terakhir, dimana setelah ini beliau tidak lama beliau wafat. Dinamakan haji wada. Perpisahan beliau dengan para sahabat, dengan umatnya dan semua manusia. Jadi ketika di Arafah menjelang waktu zuhur, beliau minta disiapkan untanya yang bernama Al-Qaswa. Jadi untuk mendatangi kaum muslimin yang ada di Arafah. Dan khutbah terakhirnya ini disebut khutbah wada. Saat itu ribuan kaum muslimin itu berkumpul dengan tunduk dan taat. Kalimat ini ditirukan dengan suara keras oleh Robi bin Umayyah bin Khalaf agar terdengar oleh jamaah. Kemudian kita buka halaman 110. Wahyu terakhirnya itu Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmat-nikmatku bagimu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Di sini semua umat Islam sangat bergembira, tetapi beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia menangis terharu karena ia menanggapi dengan menangis. Ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kenapa engkau menangis?" Lalu ia menjawab bahwa ini pertanda bahwa Rasulullah telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah, yang berarti kaum muslimin akan berpisah dengan Rasulullah. Kemudian setelah selesai khutbah, Bilal diminta mengumandangkan azan dan iqamah. Rasulullah mengimami sholat zuhur berjamaah. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah lagi lalu Rasulullah mengimami sholat asar berjamaah. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman muslim di Baqi, yaitu perkuburan muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah takziah, beliau merasakan sakit kepala dan demam. Semakin hari semakin parah, mengalami demam tinggi. Dalam keadaan sakit pun Rasulullah masih memikirkan keadaan kaum muslimin. Ketika memasuki hari ke-11, beliau sudah tidak sanggup lagi mengimami sholat berjamaah.
ketika hendak pergi ke masjid, beliau sudah tidak mampu sehingga memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat Isya berjamaah di masjid. 2 hari menjelangnya wafat Rasulullah, merasa sakitnya membaik. Pada waktu itu beliau ikut sholat zuhur berjamaah di masjid. Beliau minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk ikut serta. Melihat Rasulullah datang, para jamaah sangat gembira melihat kedatangan Rasul itu. Abu Bakar yang akan menjadi imam pun mundur, tetapi Nabi Muhammad memberi isyarat kepada Abu Bakar agar ia tetap di depan dan menjadi imam. Jadi Rasulullah itu memberi isyarat Abu Bakar As-Siddiq tidak boleh mundur supaya agar tetap jadi imam. Pada hari Senin, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah menyekat kamarnya dengan masjid dibuka. Jadi Rasulullah itu memperhatikan kaum muslimin sangat gembira melihat kejadian itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tadi kan mundur ke shaf karena menyangka Rasulullah kan hendak untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat lagi agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Rasulullah minta agar penyekat itu ditutup kembali. Lanjut. Sakit beliau semakin parah. Jadi tanda-tanda beliau ketika mau meninggal wafat itu sudah nampak. Jadi Aisyah itu menyandarkan tubuh Rasulullah di pangkuannya, sedangkan tubuh Rasulullah itu sudah semakin lemah. Pada saat itu masukkan tangannya ke bejana berisi air yang ada di hadapannya, lalu mengusapkan wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah," katanya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir wafat Rasulullah, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi." Diulanginya kalimat itu sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah wafat waktu duha hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi itu 8 Juni 632 Masehi. Umur beliau itu 63 tahun. Tugas kerasulan dan dakwahnya selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian wafat beliau itu tersebar di seluruh Jazirah Arab. Jadi pemerintahan Islam itu akan diteruskan oleh sahabatnya. Kemudian sebelum jenazah Rasulullah diurus, itu ada berdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana di Saqafah Bani Sa'idah. Jadi di sana memperdebatkan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Namun setelah musyawarah sepakat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, jadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Jadi sampai menjelang malam Selasa pada hari Senin ini, jadi Selasa pagi itu Rasulullah baru mengurus jenazah Rasulullah untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan.